Sejak awal berdiri, kami punya misi untuk terus maju. Kami terus memberikan pelayanan juga perhatian dengan hati. Kami berusaha untuk terus berbenah dengan memberikan pengalaman terbaik untuk Anda. Melayani tanpa henti dengan penuh kasih. RSUD RAA Cokronegoro Kabupaten Purworejo kini telah menjadi rumah sakit rujukan terpercaya di wilayah Kabupaten Purworejo dan sekitarnya. Memiliki visi terwujudnya rumah sakit umum daerah yang handal, modern, dan berbudaya. Selamat datang di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Adipati Aryo Cokronegoro Kabupaten Purworejo. RSUD RAA Cokronegoro Kabupaten Purworejo hadir membawa warna baru dalam karya pelayanan kesehatan di Indonesia. RSUD RAA Cokronegoro mulai beroperasi tahun 2020 dan kini telah menjadi rumah sakit rujukan terpercaya di wilayah Kabupaten Purworejo dan sekitarnya. Dengan didukung pelayanan rawat jalan dengan 16 poliklinik dan rawat inap, RSUD RAA Cokronegoro Kabupaten Purworejo siap melayani dan memberikan yang terbaik. Sehat dan tetap semangat ya dalam menjalani puasa di bulan Ramadan kali ini. Terima kasih untuk Sobat Sehat yang sudah bergabung dalam live Instagram dan YouTube channel RSUD RAA Cokronegoro Purworejo. Pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi dalam acara Bisa Sehat, bincang santai seputar kesehatan. Nah, Sobat Sehat, tema yang diangkat kali ini adalah penggunaan obat saat berpuasa. Sebelumnya, untuk Sobat Sehat yang belum follow, subscribe sosial media RSUD RAA Cokronegoro, yuk follow dan subscribe baik YouTube, TikTok, Facebook, dan Instagram RSUD RAA Cokronegoro Purworejo supaya kalian tidak ketinggalan info menarik dari kami. Nah, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sofiana Rosni Zumroh. Saya adalah perawat di RSUD RAA Cokronegoro Purworejo. Nah, acara ini diselenggarakan oleh tim promosi kesehatan dari RSUD RAA Cokronegoro Purworejo. Sobat Sehat, tentunya saya tidak sendiri di sini. Telah hadir perempuan cantik di samping saya. Selamat pagi Mbak Sinta. Pagi Mbak Sofi. Sobat Sehat, teman saya ini adalah Mbak Sinta Ajeng Mawarsri S-Farm APT, salah satu apoteker terbaik di RSUD RAA Cokronegoro Purworejo. Nah, Mbak Sinta, pada kesempatan kali ini acara bincang sehat kita mengenai penggunaan obat ketika berpuasa. Tentunya ini sangat relate ya, karena sekarang ini adalah bulan Ramadan. Tentunya Sobat Sehat di luar ini mungkin bertanya-tanya nih, saya harus minum obat tapi saya ingin puasa. Nah, gimana ya solusinya?
Untuk Sobat Sehat, tetap stay tune di live Instagram dan YouTube channel dari RSUD RAA Cokronegoro Purworejo ya tentunya. Nah, Mbak Sinta, sebelum kita melanjutkan, saya ingin bertanya nih, eh, kira-kira apakah semua penggunaan obat-obatan ini dapat membatalkan puasa? Oke, sebelumnya saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dulu ya untuk Sobat Sehat RSUD Cokronegoro. Semoga diberikan nikmat kesehatan dan dilancarkan dulu nanti puasanya sampai bulan Ramadan berakhir. Nah, terkait penggunaan obat-obat selama bulan Ramadan ini. Jadi, betul ya Mbak Sofi, tidak semua obat itu dapat membatalkan puasa, yang perlu kita pahami terlebih dahulu. Nah, yang pertama itu misalnya contohnya obat-obat yang topikal atau yang dioles ya melalui kulit itu tidak membatalkan puasa ya. Contohnya seperti krim, gel, salep itu juga tidak membatalkan puasa. Terus juga biasanya ada plester untuk rawat luka ya yang biasanya isinya antibiotik itu juga tidak membatalkan puasa. Kemudian ada lagi obat-obat yang disuntikan, baik disuntikan melalui jaringan lemak atau disuntikan melalui jaringan otot itu tidak membatalkan puasa. Nah, mungkin untuk obat suntikan yang perlu kita pahami itu untuk obat-obat yang disuntikan melalui pembuluh darah vena ya, karena ada cairan infus ya yang isinya nutrisi itu dapat membatalkan puasa gitu. Jadi untuk obat-obat yang disuntikan melalui vena yang isinya cairan nutrisi misalnya seperti vitamin itu juga dapat membatalkan puasa. Jadi kalau yang isinya obat-obatan bukan nutrisi tidak membatalkan puasa ya, cuman yang isinya cairan nutrisi itu dapat membatalkan puasa. Kemudian contoh lain obat yang dihirup biasanya untuk asma ya. Contohnya mungkin yang terkenal ada Symbicort, terus ada Berotec inhaler, itu tidak membatalkan puasa. Jadi kalau semisal ada pasien asma yang mengalami serangan di siang hari sedang berpuasa, dipakai aja apa-apa karena tidak membatalkan puasa. Kemudian ada lagi obat-obat yang tetes seperti tetes telinga, tetes hidung, kemudian ada tetes mata, itu tidak membatalkan puasa. Obat kumur juga tidak membatalkan puasa sejauh memang tidak tertelan ya atau sengaja ditelan gitu kan, kalau itu jelas membatalkan puasa. Terus ada lagi obat-obat supositoria atau obat-obat yang diselipkan melalui anus atau dubur, itu tidak membatalkan puasa. Contohnya mungkin biasanya obat-obat untuk ambeien, kemudian untuk anti nyeri atau untuk penurun demam itu yang diselipkan melalui anus tidak membatalkan puasa. Kemudian ada lagi obat yang masuk mulut nih Mbak Sofi, tapi dia tidak diminum atau biasanya diselipkan di bawah lidah. Biasanya untuk pasien-pasien serangan jantung ya, contohnya ISDN, diselipkan di bawah lidah itu tidak membatalkan puasa karena obatnya langsung diserap melalui pembuluh darah di bawah lidah gitu. Seperti itu. Jadi Sobat Sehat, tidak semua obat-obatan ini membatalkan puasa loh Sobat Sehat. Walaupun dia masuk ke pembuluh darah, tapi tidak ada cairan nutrisi atau vitamin, tidak membatalkan puasa ya Mbak Sinta? Iya, betul. Nah, misalnya nih, kalau harus minum obat melalui mulut Mbak Sinta, apakah kira-kira bisa diubah nggak sih dosis atau frekuensinya gitu? Soalnya kan kita kalau puasa cuma makan 2 kali, antara sahur dan buka puasa. Nah, sedangkan ada obat yang misalnya diminum 3 kali Mbak Sinta. Betul. Itu gimana Mbak Sinta? Oh iya. Yang pertama yang perlu kita pahami terlebih dahulu itu sebelum memutuskan untuk berpuasa saat sedang mengkonsumsi obat itu kita konsultasikan dulu kepada dokter masing-masing ya, apakah kondisi pasien tersebut layak atau boleh berpuasa atau tidak, karena kan juga Allah sudah memberikan keringanan untuk orang-orang yang sedang sakit itu tidak perlu untuk melakukan puasa terlebih dahulu, nanti bisa diganti qada setelah bulan Ramadan, atau jika memang tidak mampu seperti pasien yang sakit kronis atau lansia bisa membayar fidyah gitu ya. Jadi yang pertama jangan dipaksakan untuk berpuasa dulu, terutama kalau sedang mengkonsumsi obat harus konsultasi dulu kepada dokternya masing-masing gitu. Nah kalau misalkan sudah diperbolehkan ini sama dokternya untuk mengkonsumsi untuk berpuasa gitu ya, sebenarnya tidak semua obat itu
bisa kita atur nih jadwalnya ya, karena kan kalau berpuasa itu kita waktu makannya jadi sempit ya, yang tadinya kita boleh bebas makan dan minum 24 jam, sekarang jadi hanya berapa tuh Mbak Sofi? Kita puasa dari jam 4 ya sampai jam 6, sekitar 14 jam. Jadi kita cuma punya kesempatan untuk makan dan minum 10 jam. Jadi perbedaannya cukup signifikan. Jadi memang tidak semua obat bisa kita rapatkan, bisa kita manfaatkan waktu minum obatnya. Itu nanti tergantung dari karakteristik obat masing-masing, kondisi pasiennya juga, jenis penyakitnya juga, seperti itu. Kemudian nih Mbak Sinta nih, kalau misalnya ada perubahan jadwal minum misalnya, biasanya diminumnya itu malam. Nah sekarang jadi setelah sahur gitu. Kira-kira ada efeknya nggak sih Mbak Sinta? Oh iya, itu tadi kalau kondisi kita berpuasa itu dari segi waktu rentang waktu minum obatnya kan sudah berubah ya. Itu juga bisa mempengaruhi efek terapi atau mempengaruhi kadar obat di dalam darah atau dalam tubuh kita. Jadi otomatis akan mempengaruhi efek dari pengobatannya itu gitu. Jadi sebenarnya memang bisa kita untuk mensiasati ya penggunaan obat-obatan selama puasa ini, akan tetapi ada catatannya, tidak semua obat dan tidak semua kondisi penyakit gitu. Iya, nanti bisa dilihat masing-masing lah gitu. Terutama mungkin untuk antibiotik ya Mbak Sinta. Oh iya, kalau mungkin yang obat-obat yang dipakainya sehari sekali ya Mbak Sofi itu kan aman ya, bisa kita konsumsi saat berbuka atau mungkin saat sahur. Mungkin ada juga yang bertanya, kapan nih yang harus diminum saat buka atau kapan yang saat sahur gitu ya. Itu juga tergantung dari jenis obatnya gitu. Contohnya misalnya untuk obat-obat gula biasanya yang diminum sehari sekali atau obat untuk diabetes mellitus itu yang biasanya minumnya mungkin saat sarapan ya, sama dokter akan diubah minumnya ke waktu berbuka, karena kan kalau buka itu kan kita potensi makannya lebih besar ya dibandingkan dengan sahur segala dimakan gitu. Nah contoh lain misalnya kalau untuk obat anti kolesterol simvastatin itu biasanya kita minum pada malam hari. Nah itu tidak berubah karena kan kalau untuk obat kolesterol itu metabolisme kolesterol di dalam darah kita itu kan terjadi di malam hari. Jadi memang sebaiknya mau berpuasa atau tidak diminumnya tetap di malam hari, misalkan setelah sholat tarawih gitu. Seperti itu. Oke. Untuk sobat sehat, jika sobat sehat mempunyai pertanyaan atau unek-unek atau ada cerita yang ingin dibagikan kepada kami, sobat sehat bisa menulisnya di kolom komentar ya. Oke, Mbak Sinta, kita lanjut lagi nih. Oke. Ada obat-obatan yang aturannya nih diminum sebelum makan. Nah, kira-kira berapa menit sih waktu yang dibutuhkan untuk minum obat sebelum makan? Iya. Untuk obat sebelum makan sendiri sebenarnya saat kondisi tidak berpuasa itu kan biasa kita minum sebaiknya 1-1,5 jam sebelum makan ya. Mungkin masih banyak juga nih yang salah kaprah di luar sana. Kalau pasien dikasih obat sebelum makan itu ya minum obat terus habis itu langsung makan gitu ya. Jadi tidak seperti itu. Jadi minumnya jeda 1 jam sampai 1,5 jam sebelum makan, seperti itu. Nah sama kondisinya untuk saat bulan Ramadan itu diminum sekitar 1/2 jam sebelum makan besar, 1/2 jam sampai 1 jam lah. Cuman kalau 1 jam atulah udah lapar ya biasanya, udah nggak kuat pengen buka, nah itu nggak apa-apa, sekitar 1/2 jam. Tapi tetap diperbolehkan untuk buka dulu, jadi tetap nanti kita batalkan dulu puasanya, sahurnya minum air putih, misalkan minum air hangat, terus nanti bisa boleh berbuka dengan yang manis-manis seperti kurma. Setelah itu baru minum obat yang dikonsumsi sebelum makan. Nanti 1/2 jam kemudian baru boleh makan besar. Oke, dicatat ya sobat sehat ya. Jadi waktu sebelum makan itu waktu minum obatnya 30 sampai 60 menit ya. Iya, betul. Sebaiknya 30 menit. Nah, Mbak Sinta nih, kalau obat-obatan yang dikonsumsi setelah makan, kira-kira berapa menit sih setelah makan? Yang setelah makan sih sekitar 5-10 menit sesudah makan sudah boleh ya. Kalau puasa ya nanti habis makan besar berbuka langsung minum obatnya 5-10 menit itu. Sahur juga sama. Mungkin nanti kalau ada obat yang memang harus diminum 3 kali sehari gitu ya, bisa nanti tengah-tengah malam tidak perlu makan besar lagi, nggak apa-apa, nanti bisa mungkin makan biskuit atau roti gitu ya, terus baru minum obatnya.
Oke. Nah, mungkin sobat sehat di luar sana nih penasaran Mbak Sinta. Ada beberapa kondisi penyakit tertentu yang membutuhkan terapi yang strict misalnya untuk pasien-pasien diabetes mellitus. Nah, itu gimana ya Mbak Sinta? Oh iya. Jadi obat-obatan yang dikonsumsi mereka itu kan cenderung berhubungan dengan makanan. Gimana nih Mbak Sinta untuk mensiasati itu semua? Oh iya. Kalau untuk obat-obat diabetes mellitus itu kan cukup berbagai macam ya. Ada yang dikonsumsinya sehari sekali, ada yang 2 kali sehari, ada yang 3 kali sehari gitu. Nah, mungkin kalau untuk yang sehari sekali, seperti tadi yang sudah saya katakan, itu biasanya dokter akan merubah ke jadwal minumnya di saat berbuka. Kalau yang 2 kali sehari ya nanti bisa diminum saat waktu sahur dan saat berbuka ya gitu. Terus kalau untuk yang 3 kali sehari itu seperti kalau diabetes mellitus contohnya ada metformin ya. Metformin itu bisa dikonsumsi sampai 3 kali sehari. Itu kita kembali lagi untuk obat-obat yang dikonsumsi 3 kali sehari kita lihat karakteristik obatnya dulu sama jenis penyakitnya. Kalau untuk metformin ini mungkin dokter akan menyarankan nanti untuk disubstitusi ke obat metformin yang lepas lambat atau istilahnya extended release. Jadi dia cukup diminum sehari sekali aja. Jadi makanya untuk pasien-pasien kronis ya, terutama jika ingin berpuasa tapi dalam kondisi sedang mengkonsumsi obat, konsultasi dulu kepada dokternya. Karena nanti akan diaturkan oleh dokternya supaya nanti puasanya bisa maksimal dan pengobatannya juga bisa tetap maksimal gitu. Terus contoh lain mungkin yang saya kelewat dulu ya Mbak, bukan tentang diabetes ini. Yang 3 kali sehari juga, misalnya antibiotik kan banyak ya Mbak Sofi ya, yang dikonsumsi 3 kali sehari. Itu juga bisa nanti dikonsultasikan ke dokternya dulu, dok boleh nggak ini saya mau puasa, kalau misalkan obatnya diganti ke yang diminumnya cukup 2 kali atau sehari sekali, bisa atau tidak. Itu juga menjadi salah satu opsi ya gitu. Jadi kita tidak perlu memampatkan rentang waktu minum antibiotik, apalagi antibiotik kan ya kalau diminum 3 kali sehari ini kan biasanya jedanya tiap 8 jam sekali minumnya. Kalau kondisi berpuasa nanti jadinya 5 jam minum, 5 jam minum, terus 14 jam kosong. Nah itu sangat berpengaruh ke efek terapinya nanti gitu. Jadi nanti tetap dikonsulkan lagi kepada dokternya gitu ya. Terus untuk yang dikonsumsi 3 kali sehari itu diabetes contohnya metformin itu sih. Kemudian mungkin untuk pasien-pasien kronis, pasien diabetes itu juga perlu diperhatikan, dia butuh penyesuaian secara individual sih ya, karena kan sangat terkait dengan resiko hipoglikemia dan hiperglikemianya. Itu kalau misalkan puasa kan dosis obatnya nanti perlu untuk disesuaikan lagi gitu ya. Contohnya mungkin untuk pasien yang mengkonsumsi obat sulfonylurea yang golongan yang dulu-dulu, contohnya glibenclamid mungkin ya masih banyak, terutama di puskesmas itu masih banyak yang mengkonsumsi glibenclamid. Itu kan resiko hipoglikemia atau ngedrop gula darahnya sangat tinggi. Jadi biasanya tidak disarankan untuk berpuasa, ataupun mungkin dokter akan mengubah ke obat-obat sulfonylurea yang generasinya sudah terbaru, misalnya gliclazid gitu. Jadi resiko nanti hipoglikemianya bisa ditekan gitu. Terus mungkin untuk penggunaan pasien-pasien yang menggunakan obat golongan SGLT2 inhibitor itu ada resiko dehidrasi karena dia efek sampingnya itu bikin diuretik istilahnya ya, jadi pengeluaran cairan dari dalam tubuh. Itu juga ada resiko kan ya nanti kalau misalkan berpuasa jadi dehidrasi karena kan asupan minum kita juga berkurang. Itu juga nanti perlu dikonsultasikan lagi ke dokternya. Kemudian itu sih Mbak Sofi, sama insulin ya mungkin ya. Pasien-pasien yang dengan penggunaan insulin itu juga sangat perlu dipertimbangkan lagi untuk puasa harus dengan persetujuan dokter. Kan insulin itu ada 3 macam ya golongannya, ada insulin yang makan, kemudian ada insulin basal, sama insulin yang campuran. Kalau insulin makan kan biasanya kita pakai 3 kali sehari saat makan pagi, siang, malam. Kondisi berpuasa biasanya siang sama dokter di-cut, jadi
menyuntikkan insulinnya cuma pada saat pagi sama malam aja gitu. Kemudian kalau insulin yang basal memang biasanya disuntikan sehari sekali dan di malam hari, jadi tetap lanjut. Kemudian kalau untuk insulin yang campuran itu tergantung ya, nanti seperti Rizodek misalnya bisa disuntikan sehari sekali ya, tetap menyesuaikan biasanya di waktu buka. Kemudian kalau 2 kali sehari ya buka dengan sahur. Tapi untuk insulin ini biasanya akan ada penurunan dosis juga. Nanti sih banyak sebenarnya parameter yang diperhatikan untuk pengaturan dosis obat dengan diabetes mellitus ini. Kondisi misalnya pasiennya gula darahnya terkontrol atau tidak, riwayat kepatuhan minum obatnya bagus atau tidak, kemudian sebelumnya ada riwayat sering hipoglikemi atau tidak, atau misalnya memang belum stabil ya, gula darahnya belum terkontrol, itu ada komorbid gitu, itu juga akan mempengaruhi nanti dosis insulinnya, mungkin bisa diturunkan atau mungkin bisa berpengaruh jadi sama dokternya nggak usah puasa dulu gitu. Kalau kondisi pasiennya sudah stabil, penggunaan obatnya juga terkontrol, tidak ada perubahan pengobatan 1-2 bulan terakhir, itu biasanya dosis insulin di waktu sahur akan diturunkan sekitar 25-50% gitu, karena kan kalori yang kita konsumsi itu kan berkurang ya. Jadi yang biasanya 24 jam makan bisa banyak, kalau pas puasa tidak bisa dipungkiri pasti kalorinya berkurang. Jadi perlu penurunan dosis obat juga. Oke, jadi sobat sehat yang mungkin punya saudara atau punya orang tua yang mempunyai penyakit diabetes mellitus, itu infonya sangat penting ya teman-teman ya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah konsultasikan dulu ke dokternya ya. Iya, betul sekali. Karena asupan ketika puasa ini cenderung menurun. Jadi mungkin butuh adjustment lagi kan ya gitu. Kemudian nih, Mbak Sinta, sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan dari sobat sehat semuanya. Nah, di sini ada pertanyaan dari Aulia.Rahman. Pertanyaannya adalah, kalau yang pakai obat cacar minum 4-5 kali, itu bagaimana ya Mbak ya? Oh iya. Baik Mbak Sinta, langsung dijawab saja ya. Oh iya, ini tadi kelewat ya Mas Sofi, kita membahasnya masih obat yang diminum sehari sekali, sehari 2 kali, sama sehari 3 kali. Ini ada memang ya, sebenarnya nggak banyak ya obat-obat yang dikonsumsi 4-5 kali sehari. Cuman ini ada kondisi khusus yang misalnya obat untuk cacar, asiklovir ya, untuk herpes atau untuk varicella. Itu kan dikonsumsi 5 kali sehari, jadi setiap 4 jam kita harus minum obat gitu. Nah, yang pertama perlu kita tadi ya, harus konsultasi dulu ke dokternya. Biasanya kan kondisi cacar ini kan cukup berat ya, biasanya ada demam tinggi, kemudian lesinya juga di seluruh tubuh ya, rasa tidak nyaman, nyeri, gatal gitu. Nah itu biasanya sih tidak disarankan dulu ya untuk berpuasa, apalagi memang obatnya ini, antivirusnya ini harus diminum selama jedanya itu 4 jam sekali lah, kira-kira 4 jam sekali. Jadi kalaupun misalnya mau dipaksa ditekan 10 jam minum obat selama 5 kali, takutnya nanti efek terapinya tidak tercapai. Karena kan kita minum asiklovir itu tujuannya untuk menekan virusnya supaya nanti efeknya nggak menyebar ya, efeknya tidak meluas gitu. Jadi kalau misalkan memang sedang ada kondisi cacar, lebih baik puasanya ditunda dulu, dimaksimalkan dulu pengobatannya supaya nanti juga waktu penyembuhannya bisa lebih cepat gitu. Nanti puasanya bisa diganti saat sudah sembuh lah, atau setelah bulan Ramadan bisa dipodok gitu. Jadi harus dimaksimalkan dulu pengobatannya. Karena kan selain kita punya kewajiban untuk menjalankan ibadah puasa bagi yang mampu, kita juga punya kewajiban utama, yaitu tidak menzolimi diri sendiri ya. Jadi harus diperhatikan dulu kemampuan tubuhnya sendiri dulu gitu. Oke, baik Mas Aulia Rahman, sudah jelas ya tadi ya, untuk pasien dengan kondisi cacar disarankan untuk tidak berpuasa dahulu karena
biasanya pasien cacar juga ada keluhan demam ya, Mbak? Iya, demam tinggi Nah, juga kan. ketika demam itu kan berarti Butuh. suhu tubuh meningkat, Mm-mm. risiko dehidrasi juga meningkat nih teman-teman. Iya, betul. Nah, selanjutnya ada penanya kedua. Ini username-nya unik sekali ya teman-teman. Hai Highway. Ini Mbak atau Mas ya? Ini bertanya, kapan waktu yang baik untuk minum vitamin? Baiknya berapa kali minumnya agar kuat puasa? Waduh, ini semangat sekali sepertinya puasanya sampai mau minum vitamin ya. Gimana nih Mbak Sinta nih? Oke, Kira-kira nih. untuk vitamin sendiri ya sebenarnya mau diminum saat berbuka atau sahur tidak masalah sih ya. Mungkin lebih diperhatikan lagi untuk jenis-jenis vitaminnya. Dengan kaitannya dengan interaksi dengan obat lain atau mungkin interaksi dengan makanan. Contohnya misalnya ibu-ibu hamil nih yang rutin ya konsumsi vitamin mengandung zat besi itu diperhatikan nanti minumnya tidak bersamaan dengan minum teh gitu. Jadi mungkin kalau misalnya berbuka puasanya harus dengan teh ya nanti minum vitaminnya malam misalnya pas habis sholat tarawih atau pada saat sahur supaya nanti tidak ada interaksi karena teh itu bisa menghambat nanti penyerapan dari zat besi di dalam tubuh gitu. Sebenarnya kalau untuk baiknya kapan sih tidak ada waktu yang ini mau saat sahur atau saat berbuka tidak masalah gitu ya. Terus harus berapa kali itu nanti disesuaikan juga ya dengan kalau misalkan memang dapat vitaminnya dari dokter ya sesuai dengan rekomendasi dokter. Terus disesuaikan juga kalau beli di apotek nanti tanya aja sama apotekernya tergantung masing-masing jenis vitaminnya ya soalnya itu. Cuman terus untuk biar kuat puasa mungkin tidak hanya dengan vitamin ya, tapi tetap meskipun puasa itu asupan nutrisinya juga harus dimaksimalkan seperti kondisi sebelum puasa. Misalkan tetap harus dipenuhi karbohidrat, terus protein, vitaminnya gitu, mineral dan lain-lainnya harus cukup juga gitu. Jadi gitu Sobat Sehat, tidak hanya vitamin yang harus dipenuhi, tapi juga karbohidrat, protein, dan tentunya air minum nih. Terutama ya 2 liter per hari itu juga harus terpenuhi ya Sobat Sehat, walaupun kita dalam kondisi puasa. Nah, Sobat Sehat, ini ada pertanyaan terakhir dari DM Instagram. Bagaimana untuk pasien yang mengkonsumsi OAT atau obat antituberkulosis? Apakah sama dengan pasien cacar air tadi untuk penjelasannya? Nah, ini Mbak Sinta nih, untuk pasien-pasien dengan tuberkulosis kan dia mengkonsumsi obat OAT minimal 6 bulan. Nah, kira-kira gimana nih dalam kondisi Ramadan ingin berpuasa tetapi mengkonsumsi OAT? oh iya. Gimana nih Mbak Sinta? Untuk OAT sendiri itu kan regimennya itu biasanya diminum sehari sekali ya. Ada sih mungkin yang 2 kali sehari itu biasanya kalau yang tidak fixed dose combination. Kalau obatnya yang udah tinggal minum satu macam itu biasanya sehari cukup sekali. Kalau yang obatnya tidak digabungkan jadi satu itu ada yang diminum pagi, biasanya ada yang diminum malam ya. Ada yang sebelum makan, ada yang sesudah makan. Itu sama aja sih sebenarnya prinsipnya. Kalau yang minumnya FDC ya atau fixed dose combination itu biasanya kan pagi 1 jam sebelum makan. Nanti bisa disesuaikan minumnya 1 jam sebelum sahur, itu tidak masalah gitu. Terus untuk obat-obat yang mungkin tidak fixed dose combination itu nanti bisa rifampicin sama isoniazidnya diminum 1 jam sebelum sahur. Nanti yang etambutol sama pirazinamidnya bisa diminum saat berbuka gitu. Jadi yang penting tetap harus rutin, asal nggak bolong-bolong ya, nggak lupa lah kalau OAT yang penting. Jadi pasien-pasien dengan tuberkulosis ini tetap harus minum OAT ya teman-teman ya, jangan sampai lupa atau jangan sampai kelewat 1 hari itu karena itu sangat penting untuk penyakit di dalam tubuh tersebut. Nah, ada pertanyaan lagi ternyata, wah sepertinya Sobat Sehat ini sangat antusias ya. Ini dari Devi KS. Pertanyaannya adalah bagaimana sebaiknya untuk penggunaan insulin perut dan terapi diabetes pagi dan sore. Oh, kita kembali lagi tadi ke diabetes tadi ya. Tentang insulin, berarti insulin yang disuntik nih Mbak Sinta karena di perut ya. Dan terapi diabetes pagi dan sore. Gimana nih Mbak Sinta? Oh iya.
Untuk insulin, penggunaan sebutan ya, atau biasanya disuntikan di perut, bisa di lengan, bisa di paha, bisa itu sama aja. Itu tadi, pertama kuncinya konsultasikan dulu dengan dokternya, dengan dokter penyakit dalam ya. Kalau di RS Cokro ada dokter Syaifur sama dokter Rizal. Nah itu dikonsultasikan dulu. Nanti akan dilakukan assessment, pengkajian eh, terkait pasiennya. Misalnya kalau pasiennya belum stabil gitu, ya nanti biasanya tidak diperbolehkan berpuasa dulu. Kalau misalkan sudah stabil, pengobatannya juga sudah 1 sampai 2 bulan terakhir insulinnya udah pakainya yang merek itu terus, dosisnya itu boleh biasanya diperbolehkan berpuasa. Dan biasanya oleh dokter itu akan dilakukan asesmen ulang untuk dosisnya gitu tadi ya, seperti yang 5-50%, tapi 25-50%-nya ini nanti dokter yang menentukan ya pengurangan dosisnya, jadi tetap harus konsultasi gitu. Sama mungkin untuk pasien diabetes, baik yang berpuasa atau yang tidak, sangat dianjurkan untuk punya alat pengukur gula darah sendiri di rumah, karena kan kalau untuk kondisi berpuasa resiko hipoglikemia atau gula darahnya ngedrop itu kan meningkat. Jadi misalkan nanti pas puasa kok masih bisa ditahan nggak apa-apa. Cuman kalau dicek gula darahnya mungkin sudah di bawah 90-70 gitu ya. Jadi harus segera dibatalkan karena takutnya nanti lebih parah kondisi hipoglikemianya gitu. Oke. Pakai insulin atau baik yang diminum ataupun yang disuntikan disarankan untuk konsultasi terlebih dahulu ke dokter penyakit dalam masing-masing untuk mendapatkan dosis yang di-adjust oleh dokter penyakit dalam tentunya. Oke, Mungkin ada tambahan ya Mbak Sofi, saya baru ingat. Kalau pasien insulin kan biasanya pasien dengan diabetes mellitus biasanya juga ada komorbid, salah satunya jantung ya. Oke. Pakai obat diuretik seperti furosemid, spironolakton, itu kan resiko dehidrasinya juga meningkat ya. Apalagi untuk ibu atau bapak-bapak yang sudah lansia, itu kan nanti juga perlu pertimbangan lagi dari dokter apakah layak untuk berpuasa atau tidak gitu. Nah, oke nih Mbak Sinta. Terakhir nih, kira-kira apa kesimpulan atau pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk sobat sehat semua? Ya. Yang pertama, sebelum memutuskan untuk berpuasa, kalau memang sedang mengkonsumsi obat, itu kan tandanya memang dalam kondisi sedang sakit, itu konsultasikan dulu kepada dokter apakah layak atau kondisinya boleh untuk berpuasa atau tidak. Dan memang kalau misalkan sama dokter sudah diperbolehkan nih untuk berpuasa, nanti bisa ya untuk rentang waktu pemberian obatnya itu kita siasati, akan tetapi juga tergantung lagi nanti dengan karakteristik dari obat dan penyakit masing-masing. Jadi tetap nanti kalau misalkan ada pertanyaan terkait penggunaan obat saat puasa, dikonsultasikan dulu kepada dokter atau apoteker masing-masing gitu. Oke, terima kasih banyak Mbak Sinta untuk kesimpulannya. Oh iya nih, kita juga mau menginfokan bahwa layanan farmasi di RSUD RAA Cokronegoro itu ada yang namanya Latsar ya Mbak Oh Sinta. iya. Nah, coba Mbak Sinta, apa sih panjangan dari Latsar? Oh, Latsar itu layanan antar obat sampai rumah ya. Jadi pasien-pasien yang mungkin mau berobat di rumah sakit RSUD Cokronegoro ini tidak perlu menunggu lama-lama untuk mengantri obat. Nanti obatnya bisa diantarkan sampai ke rumah menggunakan jasa layanan pos gitu ya. Jadi tidak perlu misalnya lagi sakit, lagi puasa, lemes harus nunggu lama-lama di antri di farmasi, nanti bisa tinggal pulang aja, nanti obatnya kita antarkan. Wah, Seperti itu. sangat bermanfaat tentunya ya Sobat Sehat ya. Kita nggak perlu ngantri, kita berobat, kita rawat jalan, pulang, belum sampai rumah obatnya udah sampai nih Sobat Sehat. Iya, biasanya untuk pengantaran obatnya itu nanti sekitar siang sampai sore ya, jadi nanti tinggal ditunggu aja di rumah. Oke, nah begitulah Sobat Sehat. Tadi diskusi bincang sehat terkait penggunaan obat saat berpuasa. Semoga apa yang telah kita diskusikan bermanfaat untuk kita semua. Nah, ada penanya beruntung nih Sobat Sehat. Nanti penanya beruntung ini bisa untuk DM Instagram RSUD RAA Cokronegoro untuk mendapatkan souvenir. Nah, kira-kira ada 3 penanya terbaik Sobat Sehat. Yang pertama
KS. Nah, nanti untuk teman-teman yang tadi sudah saya sebutkan, bisa DM di Instagramnya RSUD RAA Cokronegoro untuk kelanjutan mendapatkan souvenir dari kita. Nah, tentunya jangan lupa ikuti terus acara bincang santai seputar kesehatan berikutnya ya Sobat Sehat. Jangan lupa pantau dan follow terus media sosial RSUD RAA Cokronegoro Purworejo supaya Sobat Sehat tidak ketinggalan info menarik lainnya. Nah, terima kasih juga untuk Mbak Sinta yang sudah hadir, sudah berbagi ilmu pada pagi hari ini untuk kita semua ya. Tentunya semoga bisa mendapatkan pahala untuk Mbak Sinta dan kita semua di sini. Baik, Sobat Sehat, terakhir saya punya pantun. Habis duduk, lalu berdiri, kemudian lari membeli bakmi. Kami pamit undur diri, salah kata mohon